Cerita ini dimulai dari sebuah pertandingan tinju di Montana. Seorang petinju ternama Carter Ford tengah bertanding dan berhasil mengalahkan 7 orang. Di tengah pertandingan, datanglah seorang perempuan bernama Frankie, pengusaha The Roadhouse di Glasgow, Florida, yang mencari sosok Ford. Dia ingin meminta bantuan Ford untuk menjaga barnya yang diganggu oleh sekelompok preman hingga polisi pun menyerah. I'm looking for Carter Ford. Do you mind pointing him out to me? Sementara itu, Ford masih sibuk di ring tinju dan menunggu lawannya yang ke-8. Semua orang pun takut melawannya, kecuali mantan petarung UFC Elwood Dalton yang datang memakai hoodie hitam. Namun saat Dalton membuka pakaiannya dan memperlihatkan wajahnya, nyali Ford menjadi ciut dan beranjak pergi. Akibatnya Dalton menerima uang kemenangan $500 dengan cuma-cuma. Situasi ini juga membuat perhatian Frankie tertuju pada sosok Dalton. Sementara ketika Dalton berjalan pulang, Ford menghampirinya dan menusuknya dengan pisau. You just lost me $500, asshole. You gonna take your knife? Dalton kemudian menuju ke mobilnya, namun tiba-tiba Frankie menghampirinya. It's a nice little scam you got going on in there. Oh shit. Tanpa berbasa-basi, Frankie kemudian mengutarakan niatnya. So listen, I own a roadhouse. All my fucking bouncers have ran off. I can pay you good money. $5K a week just for a month. Sayangnya Dalton mengatakan tidak. Frankie tak menyerah begitu saja. Dia meninggalkan nomor handphonenya pada secari kertas karena Dalton tak punya ponsel. Dalton pergi dan berhenti di sebuah pom bensin untuk tidur, sebab dia tak punya tempat tinggal hingga diusir oleh security. Situasi ini cukup untuk menggambarkan bahwa Dalton hidup dalam kekurangan. Situasi ini membuat Dalton putus asa dan berniat mengakhiri hidupnya dengan membawa mobilnya ke sebuah rel kereta. Dan benar saja, mobilnya terserempet kereta hingga ringsek, namun dirinya masih selamat. Setelah kejadian ini, Dalton ingin mencoba untuk menjalani kehidupan normal. Cerita kemudian beralih ke Florida. Keesokan harinya, Dalton berangkat menemui Frankie untuk menerima tawarannya kemarin. Setibanya di Glasgow, dia turun di halte yang terletak di seberang toko buku. Ketika dia duduk di sana, seorang gadis bernama Charlie yang mengelola toko buku itu menghampirinya. Got a book on him. You're interested? It's full of local color and all. It's great for tourists. What brings you to Glass Key? I'm here to work at a bar. Tak lama kemudian muncullah Stephen yang merupakan ayahnya Charlie. Oh, he's here to work at the Roadhouse. It's the Roadhouse. Oh, so no name. Told me it was a Roadhouse, but she never told me the name. It's just the Roadhouse. Setelah berbincang dengan mereka, Dalton berjalan ke The Red House yang jaraknya tak terlalu jauh dari toko buku tersebut. Setibanya di bar Frankie, Dalton memesan kopi hitam yang ternyata tak ada di daftar menu. Dia pun kemudian memesan kopi Kuba setelah melihat seorang barista yang bernama Laura meminumnya. Yikes. Dalton juga mulai menjalankan tugasnya. Pada malam hari, dia menyaksikan beberapa pengunjung yang membuat keributan di barnya Frankie. Hingga tibalah sekelompok preman yang ternyata anak buah Brand, seorang anak gembong kriminal di Florida. Mereka membuat kericuhan, membuang beberapa properti, hingga menghajar Billy. Dalton pun turun tangan memancing mereka keluar bar. Enough Billy, right? Yeah, there's some thirsty customers waiting for you. I can handle these gents. Can I talk to you guys outside for a second? Dalton dan salah seorang dari mereka yaitu Del terlibat dalam percakapan yang saling mengancam. Bahkan Dalton memastikan ada rumah sakit terdekat yang bisa mengobati lawannya jika terluka. Hey, Frankie. Yeah. Is there a hospital nearby? Literally, who gives a shit? Shut the fuck up and fight, asshole! Is there a hospital nearby? Is it like too far? Is it close? About like 25 minutes, I'd say. Like depending on the traffic, what time of day. Mo, shut the fuck up! Tak lama kemudian perkelahian pun benar-benar terjadi. Oh, I just slapped you. Are you alright? Mereka terluka parah hingga Dalton tergerak membawanya ke rumah sakit dengan mobil Frankie. Setibanya di rumah sakit, Del dan anak buahnya diperiksa, di mana sebagian dari mereka mengalami patah tulang dan cedera. Ketika Dalton memilih keluar dari IGD, langkahnya dihentikan oleh seorang dokter bernama Ellie yang mengucapkan terima kasih karena telah menolong para preman itu. Before you go, I really wanted to say thank you for all the new patients.
You're welcome. Perhatian Ellie kemudian tertuju pada perut Dalton yang terluka. Dokter itu pun segera mengobatinya sembari berinteraksi dengan hangat dengan Dalton. Sementara itu di luar rumah sakit, preman-preman lainnya yang masih satu geng dengan Dale diam-diam mengintainya. That's him. That's the guy. Cerita kemudian beralih ke The Roadhouse, di mana Dalton menjalankan tugas yang sama setiap harinya. Setelah 1 minggu, dia menerima gaji $5.000 sesuai perjanjiannya dengan Frankie. Pada saat yang sama, Frankie juga memberikan saran agar Dalton menyewa sebuah kamar hotel untuk tempat tinggal. Namun Dalton menolaknya dan mengatakan ingin membeli rumah perahu di marina yang ternyata itu adalah miliknya Frankie. Perempuan itu pun membiarkannya tinggal di rumah perahu yang bernama The Boat dengan cuma-cuma dan mengingatkannya untuk berhati-hati dengan serangan buaya. Malam harinya, Dalton tidur dengan nyenyak di rumah barunya hingga memimpikan masa lalunya saat masih menjadi petinju yang buas. Dalton tiba-tiba dibangunkan oleh Laura yang mengantarkan sarapan. Breakfast burrito. Let's see, we got tostadas. Siang harinya Dalton mengunjungi toko Charlie berniat untuk menggunakan komputer di sana. Saat Dalton menuju ke meja komputer, Charlie memberitahunya novel cowboy tahun 1950-an yang berjudul Dead at Double Egg karya Martin Holly yang menceritakan seorang pria yang menjaga sebuah bar dari kerusuhan dan tindak kriminal. Bagi Charlie, kisah itu mirip dengan kisah hidup Dalton. Setelah itu Dalton segera menyelesaikan urusannya di komputer, hingga tiba-tiba terdengar suara keributan dari halaman toko yang ternyata disebabkan oleh anak buah Brent yang bernama Clyde dan rekan-rekannya. Charlie mengusir mereka, namun mereka baru pergi saat Dalton menampakkan diri. Get out of here, all of you, now! Setelah peristiwa itu, Charlie dan Dalton berbincang di luar toko. Disinilah Dalton mengetahui bahwa Charlie kesepian karena ibunya telah meninggal dunia setahun yang lalu. Sementara ekonomi keluarganya juga tak baik-baik saja, hingga ayahnya mencari pekerjaan tambahan. And where's she? It's kind of hard to make a living on selling books. It's just had his other job. Dalton lalu pergi ke The Roadhouse dan bertemu Frankie. Dia menanyakan pada bosnya mengapa orang-orang kini mengenalnya. Namun Frankie hanya bilang apapun yang terjadi di kotanya akan menyebar dengan sangat cepat. How does everybody know my name? Yeah, that's just how it is around here, man. I mean, it's a gossipy sort of island. Cerita kemudian berpindah ke Laut Florida, di mana Brent dan beberapa anak buahnya tengah berlayar. Disinilah Brent mengetahui bahwa Dalton telah membuat geng kriminalnya kacau hingga berniat melawannya. Namun anak buahnya penasaran mengapa Brent ingin selalu mengacaukan The Roadhouse. Sayangnya Brent tak mau menjawabnya. Well, maybe if you just told us why you want to tear down the Roadhouse. Great idea. Let me bring you in on all my business dealings. Sementara itu anak buahnya yang bernama Vince menyarankan Brent untuk melibatkan ayahnya dalam membalas dendam pada Dalton. Maybe it's time we get your old man involved. Cerita kembali ke The Roadhouse. Ketika live musik dimulai, seorang tamu yang tak suka dengan musiknya lalu berbuat onar. Seorang tamu lainnya mencoba menghentikannya hingga terjadi perdebatan di antara mereka. Dalton memberitahu Billy bahwa pengacau itu membawa sebilah pisau di balik bajunya. Dalton memberi kesempatan pada Billy untuk menangani pria tersebut. Dia mengajari Billy untuk mundur selangkah dan memukul wajah pengacau saat mengeluarkan pisau. Setelah kejadian ini, Dalton sering meminta Billy untuk menghadapi para pengacau. Cerita kemudian berpindah pada Dalton yang terlihat sedang berolahraga untuk menjaga kekuatannya sebagai petarung. Keesokan harinya dia berjalan-jalan di sekitar bar, berkenalan dengan Riff yang kemarin membantu Billy. Disinilah Dalton mengetahui bahwa Riff juga seorang mantan petinju. Pada hari-hari berikutnya, Dalton sering bekerja sama dengan Billy dan Riff untuk menghadapi para pengacau di bar. Bahkan ada kalanya keduanya melawan tanpa bantuan Dalton. Cara ini pun membuat bar lebih kondusif dari sebelumnya, hingga tibalah pada suatu malam di mana pria bernama Jim memicu keributan karena mengambil paksa minuman yang ada di meja Laura. Dalton mendekati Jim dan membawanya keluar bar tanpa kekerasan. Pick these up in the morning, Jim. Saat masih di luar bar, Dalton melihat anak buah Brent mengintainya kemudian pergi. Malam harinya saat Dalton pulang dan tertidur, dia kembali bermimpi saat masih menjadi petarung UFC dan menghabisi lawannya tanpa ampun. Fucking poachers.
Pagi harinya Dalton mencoba menikmati hidupnya seperti biasa. Dia menikmati sarapan di sebuah kafe pinggir pantai dan bertemu Ellie secara tak sengaja. Keduanya tampak saling tertarik satu sama lain hingga Dalton memuji potongan rambutnya Ellie. I like your hair. Did a nice job. Malam harinya Dalton kembali bekerja seperti biasa. Setelah bar tutup, Dalton pulang dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Dalton menyadari ada yang mengikutinya hingga tiba-tiba Del bersama seorang perempuan mencoba menabraknya, namun Dalton berhasil menghindar. Akan tetapi pada percobaan kedua, Dalton berhasil ditabrak dan dibuang ke lautan. Beruntungnya Dalton berhasil naik ke perahu, namun Del telah menunggunya dan bersiap untuk menembak. Sebelum Del menghabisinya, Dalton menyerangnya terlebih dahulu hingga pengacau itu terlempar ke lautan. Dalton berusaha menolongnya untuk naik ke perahu, namun pengacau itu telah dimangsa buaya. Keesokan harinya para polisi mencari mayat Del, namun tak berhasil menemukannya. Sementara itu Dalton berbincang dengan tetangganya. Mereka menduga Del melakukan aksinya semalam hanya karena bisnis bosnya terhalang, yang diduga adalah bisnis narkoba. Siang harinya Dalton pergi ke toko buku Charlie dan melihat peta Glasgow dari komputernya. Dalton mencari tahu kemungkinan pengiriman narkoba ke bar Frankie dengan jalur laut. Namun Charlie mengungkap bahwa tak ada perahu yang bisa berhenti di sana karena ada karang. Because of the reefs. You see this area by the roadhouse, it's just not deep enough. Boats would run aground. Saat keluar dari toko, Dalton dicegat oleh anak buah Brand yang memintanya bertemu bosnya di mobil. Dalton tak menggubrisnya, sementara pria itu mengancamnya dengan pistol hingga Dalton mematahkan jari-jari tangannya. I mean, all I have to do is break your index and your middle finger and you wouldn't be able to hold that gun. Fuck this. You're not like a piano player or anything, are you? Vince keluar dari mobil dan menyusul temannya. Sementara Dalton memintanya memberitahu Brand untuk datang ke bar jika ingin berbicara dengannya. Dalton menuju ke The Roadhouse dan bertemu Frankie. Perempuan itu menanyakan kabar Dalton setelah mendengar perkelahiannya dengan Del. I heard about Del. Are you okay? Yeah, I'm fine. Dan Dalton mengatakan dia baik-baik saja. Dalton lalu menanyakan Frankie mengapa geng kriminal itu meneror barnya. Namun Frankie menjawab tak tahu dan menduga barnya beroperasi di wilayah kekuasaan mereka. Cerita kemudian beralih ke kapal Brand di mana dia dan anak buahnya sangat kesal dengan ulah Dalton. Bagi Brand, Dalton adalah mimpi buruk yang menghalangi tujuannya untuk menguasai Glasgow. Tiba-tiba, ayah Brand yang masih dipenjara di lapas Florida menghubunginya. Namun Brand membuang ponselnya ke laut bahkan sebelum ayahnya bicara. Sementara sang ayah yang telah mengetahui keresahan putranya, kemudian menelpon temannya yang bernama Knock, mantan petarung di Florida untuk membantu anaknya tersebut. Suatu pagi Ellie mendatangi Dalton dan mengajaknya bermain ke tengah laut menggunakan bot yang dipinjam dari mantan pacarnya. Tibalah mereka di sebuah area dangkal dan berpasir dan Ellie mengajaknya piknik di sana. Ellie juga mengajak Dalton membicarakan masalahnya hingga mengingatkannya untuk tak berurusan dengan Brand. Namun Dalton tak sedikit pun tampak takut berurusan dengannya. Why? You obviously stepped on someone's toes. He comes from one of those old Florida families. They built most of Glasgow. This is why I warned you. Di tempat lainnya terlihat Knock telah tiba di resort milik Brand. Disinilah Brand mengetahui bahwa pria psikopat itu diutus untuk membantunya oleh sang ayah. Alih-alih senang dengan kedatangannya, Brand malah tampak kesal dengan kelakuan Knock yang so asik dan berkuasa di sana. Bahkan dengan percaya diri mengatakan jika dia akan menghabisi Dalton. Sure, you're amazing. Amazing. Once Knox is on the job, it's over, baby. Cerita beralih pada Dalton yang saat itu telah diantar oleh Ellie ke rumah. Ketika baru menaiki dermaga, seorang polisi memanggil dan membawanya ke sebuah tempat. Dalton ternyata diinterogasi oleh Big Dick yang merupakan ayahnya Ellie. Big Dick yang kini bekerja sama dengan Brand mengatakan jika Dalton tak pergi dari Glasgow maka dia akan memenjarakannya. I can arrest you. That way, it will be ironic. You don't want to be my friend.
Dalton yang menolak perintah itu pun disiksa olehnya hingga ditodong dengan sebuah pistol. Aksi ini dihentikan Ellie yang muncul secara tiba-tiba dan menyelamatkan Dalton. Akhirnya Ellie pun bercerita bahwa ayahnya pernah bekerja untuk Gerald Brand dan kini bekerja untuk anaknya. Keluarga Brand yang menginvestasikan uangnya di Glass Key ingin menguasai wilayah itu dengan mengendalikan bisnis, properti hingga narkoba. Dan mereka membutuhkan dukungan petugas keamanan seperti Dick. Demi keamanan Dalton, Ellie memintanya untuk meninggalkan Glass Key. Namun tampaknya pria itu tak mengindahkan saran tersebut. Cerita kemudian beralih ke toko buku Charlie yang dihancurkan oleh anak buah Brand, hingga Charlie dan ayahnya dilarikan ke rumah sakit. Hal ini mereka lakukan untuk memberi peringatan pada Dalton agar segera meninggalkan Glass Key. How much damage are we supposed to do here? Enough to make sure he gets the message. Sementara itu, Dalton belum mengetahui apa yang terjadi pada Charlie dan tetap bekerja di bar seperti biasa. Tiba-tiba Brand datang memberitahu Dalton bahwa dia dan ayahnya telah berbuat banyak untuk membangun kota tersebut. Mereka mendirikan sekolah, memperbaiki jalan, dan banyak hal lainnya. Brand lalu menunjukkan sebuah video pertandingan Dalton dan kawannya, di mana Dalton menghabisinya meski telah dinyatakan menang. Masa lalu ini memang terus menghantuinya hingga saat ini. Brand kemudian pergi dan meminta Knock menjalankan tugasnya. Sementara itu, Brand dikejar oleh Frankie yang menanyakan mengapa pria itu mendatangi barnya. Tak lama kemudian masuklah Knock dan anak buah Brand ke bar The Roadhouse. Mereka membuat kericuhan demi kericuhan hingga Knock dan Dalton saling berhadapan. Dalton cukup kewalahan menghadapi Knock hingga dia babak belur dan ditumbangkan di halaman bar. Knock tak bisa membunuh Dalton karena polisi telah mengepung mereka. Disinilah Dalton melihat sosok Knock seperti dirinya di masa lalu, kejam dan tanpa ampun. Pada saat yang sama, Ellie juga datang ke TKP dan ingin mengobati Dalton. Namun pria itu cuek dan berjalan pergi. Dalton pulang dan mengemasi barang-barangnya dan berniat meninggalkan kota tersebut. Namun tiba-tiba Frankie menghampirinya dan mengungkap bahwa Brand ingin mengambil alih Roadhouse dan meratakannya untuk pembangunan Sangraloka atau resort miliknya. Dalton tak menggubrisnya dan hanya meminta Frankie mempertahankan barnya. I'm the last holdout, man. Build some bullshit resort for a bunch of rich assholes. You see that? All up and down the highway? Brand owns all of that. You should keep holding out. Dia kemudian pergi menuju halte. Dan betapa terkejutnya Dalton saat tiba di sana dan melihat toko buku Charlie yang telah hancur dan mengetahui gadis itu dan ayahnya kini dirawat di rumah sakit. Peristiwa ini membuat Dalton berubah pikiran dan ingin memberi pelajaran pada Brand. Sementara di markas Brand, ketua geng itu baru mengetahui bahwa Knock tak membunuh Dalton. Knox didn't kill the bouncer. Things didn't exactly go to plan, Mr. B. Akhirnya dia pun memutuskan melibatkan Big Dick kembali untuk menghabisi Dalton. Cerita lalu beralih ke resort milik Brand, di mana Dalton datang dan menghabisi Vince hingga sekarat di kolam renang. Kali ini Dalton benar-benar menunjukkan siapa dia sebenarnya, seorang petarung buas yang tak takut pada apapun. Dia kemudian membawa mayat Vince dan bertemu dengan anak buah Brand lainnya yaitu Moe. Pria itu tampaknya sangat ketakutan dengan Dalton hingga membocorkan rencana Brand yang akan pergi ke Harvest Key untuk mengambil uangnya pada jam 5 pagi keesokan hari. Brand's getting some of the money that he needs for something. I guess there's a meeting at Harvest Key. It's at 5 a.m. Setelah itu, Dalton segera kembali ke rumah perahunya dan mengawetkan mayat Vince dengan beberapa karung es. Malam harinya Dalton kembali tertidur dan memimpikan pertandingannya di masa lalu. Keesokan harinya Dalton pergi ke Harvest Key. Dia menyerang wakil polisi yang akan membawa koper uang Brand hingga pingsan. Dalton segera mengambil kopernya dan menaikkannya ke perahu, lalu pergi menyembunyikan koper tersebut. Dalton membawa mayat Vince dan menembaknya dengan pistol polisi. Artinya Dalton menjebak wakil polisi ini agar dituduh sebagai pembunuh Vince. Your boss and Brand really pissed me off. Sorry. Jesus! Did you just kill him? I'll tell him it was you. Oh, what's that over there? Setelahnya dia menelpon penjaga pantai dan berpura-pura menemukan mayat polisi di wilayah mereka. Siang harinya Dalton kembali ke rumah perahunya dan tengah membuat sebuah bom. Tiba-tiba Big Dick menghampirinya dan berpura-pura putrinya Ellie telah diculik oleh Brand. Dia mengaku Brand mengancam akan membunuh Ellie jika Big Dick tak berhasil membujuk Dalton untuk mengembalikan uangnya. Mendengar hal itu, Dalton pun berpura-pura menyetujuinya. You need to give it back to him.
My deputy told me. It's Ellie. They have her. If my daughter means anything to you, you'll help me get her back. Cerita beralih pada Dalton yang meminjam perahu mantan pacar Ellie secara paksa untuk menemui Brent. Dia tak membawa apapun kecuali sebuah tas berisi bom. I'll bring you right back. No, hey, you're not going anywhere, man. Setibanya di kapal Brent, dia disambut oleh anak buahnya yang bernama Sam. Dan Dalton memberitahunya bahwa dia tak membawa uang tersebut. You were supposed to bring the money with you. Brent's gonna be disappointed. Dalton lalu menemui Brent yang ternyata tengah duduk bersama Big Dick. Polisi itu mengungkap bahwa dia dan Brent hanya berpura-pura menculik Ellie. I don't see Ellie anywhere. Where's my goddamn money? We are partners, idiot. You actually believe that Ben took my daughter? Namun Brent ternyata benar-benar menculiknya. Yeah, about that I did kind of take her. What the fuck, Ben? Another double cross. Brent memaksa Dalton mengembalikan uangnya hingga terjadi perdebatan di antara mereka. Sementara pada saat yang sama, Knock mendekati kapal tersebut. Oh my god, this fucking psycho. Dalton pun diam-diam meledakkan bom di perahunya hingga air laut naik dan memenuhi kapalnya Brent. Dalton kemudian mencari Ellie ke berbagai sudut kapal hingga menemukannya di sebuah kamar. Ellie naik ke sebuah perahu yang ternyata disetir oleh Brent. Saat Brent membawa Ellie pergi, Dalton menyusulnya dengan merampok perahu Knock, sementara Knock sendiri terjatuh dan bertahan dengan memegangi tali kapal. Hingga tibalah saat kapal mereka bertabrakan dan Dalton terlempar ke kapal Brent. Sementara Knock terlepas bersama kapalnya. Dalton dan Ellie berusaha menyerang Brent, namun kapal mereka melaju kencang dan menabrak halaman belakang roadhouse. Beruntungnya Ellie dan Dalton telah melompat ke lautan sebelum insiden itu terjadi. Sementara itu Big Dick berhasil menyelamatkan diri dengan perahunya dan Knock berhasil naik ke daratan. Dalton menyusul Brent ke The Roadhouse dan hampir terbunuh oleh tombak ikan yang dilemparkan oleh Brent. Keduanya terlibat dalam perkelahian hebat hingga Brent pun pingsan. Tak lama kemudian, datanglah Knock secara tiba-tiba. Alhasil, perkelahian pun tak bisa dihindari. Pria itu menyerang dan menusuk perut Dalton hingga sekarat. Tiba-tiba, Brent tersadar dan meminta Knock membunuh Dalton. Do it! What does it take to shoot you up? Namun Knock justru lebih dulu membunuh Brent. Tak lama berselang, Knock kembali berupaya membunuh Dalton, namun mantan petarung UFC ini berhasil melukai Knock dengan beberapa tusukan hingga dia pun tewas. Sesaat setelahnya Ellie datang dan sangat kecewa dengan tindakan Dalton yang berani membunuh hingga memintanya pergi. Go. I'm sorry. I got you covered.
It's time for you to go, Dalton. Setelah peristiwa itu, Frankie dan pegawainya membersihkan bar dan membukanya kembali. Namun The Roadhouse akan beroperasi tanpa penjagaan Dalton, sebab pria ini memilih untuk pulang ke kotanya Montana. Ketika dia akan menaiki busnya, Charlie menemuinya, menganggap Dalton sebagai pahlawan. Sementara sang ayah terkejut menemukan sekoper uang di tokonya. Ayah Charlie pun keluar untuk menemui Dalton, namun busnya terlanjur melaju. Dalton kini meninggalkan Glasgow dengan perasaan yang tenang, dan film pun selesai.